Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan kebaktian Minggu Paskah yang kelima. Sebelum memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku, hidup memang tidak selalu mudah. Terkadang datang masalah yang membuat kita takut dan gelisah. Namun Allah tidak ingin kita lekas menyerah karena Ia telah memberikan jaminan penyertaan dan pemeliharaannya kepada kita. Berani menjalani hidup adalah tema ibadah pada minggu ini. Kita diajak untuk meyakini kembali janji Tuhan yang akan selalu membimbing kita dalam menghadapi setiap suka dan duka yang datang silih berganti. Marilah kita datang berhimpun menghadap Tuhan untuk menyatakan puji syukur kita. Umat yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapa Surgawi, saat ini kami kembali berhimpun di dalam rangkulan cinta kasih-Mu. Kami rindu memuliakan Engkau melalui nyanyian syukur kami. Dan juga rindu mendengar sapaan firman-Mu yang menguatkan kami. Layakkanlah kami untuk beribadah di hadirat-Mu, ya Bapa. Kami mau belajar untuk semakin berhikmat dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan ini. Kami percaya bahwa masa yang menjelang akan kami lalui dengan tenang, karena tangan Tuhan saja yang memegang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukan
Marilah kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Ya Allah, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami datang untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu. Dalam hidup sehari-hari terkadang kami tidak mengikuti teladan Yesus. Pengetahuan kami tentang cinta kasih dan kabar penghiburan dari Allah tak sungguh-sungguh kami wujudkan secara nyata melalui tutur kata dan perilaku kami. Dalam menjalani hidup, kami juga sering dikalahkan oleh ketakutan dan keraguan kami sendiri. Ampunilah kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menjalani hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Dan marilah kita mendengarkan berita anugerah kepada kita yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan hidup. Tuhan memperdengarkan berita anugerah yang terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hikmat dalam kehidupan kami, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, serta berupaya untuk memeliharanya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau memberikan kami naungan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dengan jelas apa kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan boleh menolong sehingga apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati para lektor yang membacakan bagian bacaan Alkitab, juga pemazmur yang bersama-sama dengan umat menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus dan Roh Kudus, kami menyerahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7, ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bacaan yang kedua, yang terambil dari 1 Petrus 2, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati oleh di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak cara orang di dalam menggambarkan bagaimana ia menjalani hidup. Ada yang berkata bahwa hidup itu seperti naik wahana permainan roller coaster yang meliuk-liuk, naik turun, bahkan kadang sampai terbalik. Ada juga yang berkata bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada yang bilang bahwa hidup itu misteri dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang dapat kita sepakati bersama bahwa hidup rupanya memang tidak mudah untuk diprediksi. Dan bahwa hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan. Baik kejutan yang manis maupun kejutan yang pahit. Seperti kita di tahun 2020 ini juga mendapatkan banyak kejutan. Siapa yang menyangka bahwa kita tidak bisa merayakan Paskah bersama-sama di gedung gereja. Kita harus beribadah secara online. Siapa yang menyangka bahwa anak-anak kita harus belajar di rumah dalam waktu yang cukup lama. Dan siapa yang menyangka bahwa ada suatu masa di mana orang-orang berebut hand sanitizer dan masker. Padahal biasanya dua benda ini jarang dilirik ketika kita belanja di supermarket atau minimarket. Hidup Bapak, Ibu, dan Saudara memang tidak bisa kita katakan selalu enak, selalu nyaman, aman, dan lurus-lurus saja. Ada begitu banyak babak-babak di dalam kehidupan kita yang memilukan dan menyesalkan ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan. Ambiar, kata almarhum Didi Kempot, untuk menggambarkan bagaimana suasana hati yang kacau balau dan berantakan ketika seseorang mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan. Lalu bagaimana sikap iman kita ketika kita sebagai manusia biasa berhadapan dengan hidup yang tidak mudah untuk ditebak, hidup yang penuh dengan kejutan manis pahit yang seringkali datang tiba-tiba. Mungkin ada orang yang merasa loyo lelah dengan hidup segan mati tak mau, tetapi sebaliknya ada orang yang ia mau tetap belajar untuk memaknai hidupnya, mencoba membawa atau mengadakan suatu perubahan yang berdampak bagi dirinya maupun bagi sesama. Ia menjadi optimis dan kreatif. Di mana kita mau berdiri? Nah, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk berani menjalani kehidupan. Kita mau coba lihat firman Tuhan pada hari ini yang sudah kita baca bersama-sama, khususnya di dalam bacaan Injil kita, yang isinya merupakan pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid. Di mana percakapan ini berlangsung pada malam ketika Yesus akan segera ditangkap. Jadi di perjamuan malam terakhir, di mana Yesus menjelaskan bagaimana ia akan segera diserahkan oleh seorang murid yang berkhianat. Bagaimana ia menjelaskan juga bahwa ada seorang murid, yaitu Petrus, yang akan menyangkalnya. Kita bisa membayangkan bahwa di sini Tuhan Yesus sudah mulai memberikan warning atau alarm kepada para murid bahwa mereka akan segera menghadapi situasi atau kondisi yang tidak mudah, di mana para murid juga tidak segera memahami apa maksud Tuhan, ya. Memangnya Tuhan mau kemana? Tuhan mau ngapain? Kenapa Tuhan perlu memperingatkan kita? Seolah-olah ada sesuatu yang berat akan kita hadapi. Dan memang mereka akan menghadapi sesuatu yang tidak mudah untuk dialami. Nah, memahami situasi yang berat ini, Tuhan Yesus tidak mau menelantarkan murid-muridnya. Ia memberikan sebuah berita penghiburan dan penguatan. Ia menyatakan bagaimana supaya para murid untuk mempersiapkan batin mereka. Dikatakan jangan gelisah. Mereka diajak untuk tetap percaya kepada Allah. Tuhan mengatakan pula, ia memberikan janji bahwa rumah Bapaknya, di dalam rumah Bapaknya tersedia banyak tempat. Dan bahkan secara khusus Tuhan mempersiapkan tempat itu untuk kemudian nanti datang kembali dan membawa para murid untuk dirangkul bersama tinggal di dalam rumah Bapa. Biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini dibacakan untuk ibadah penghiburan. Tetapi ayat ini sebenarnya juga ditujukan bagi kita yang saat ini hidup. Bicara rumah Bapa tidak bisa dibatasi secara sempit hanya, oh itu sebagai surga, itu urusan nanti. Tidak. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan soal rumah Bapa, Tuhan hendak menyatakan sebuah pengajaran iman yang sifatnya esensial, substansial. Sebagaimana rumah adalah tempat bertumbuhnya cinta kasih, penerimaan, dukungan, kerukunan. Maka Tuhan sebenarnya hendak menyampaikan adanya suatu relasi yang erat dan sejati antara Yesus dengan Bapa dan juga para murid. Jadi Tuhan hendak memaksudkan bahwa kali ini kalian itu sudah ada di dalam relasi bersama aku dengan Bapa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk merasa gelisah. Tetapi rupanya para murid juga tidak dapat segera memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus.
Sehingga ketika Thomas berkata, "Kemana engkau pergi?" Tuhan Yesus kemudian menyatakan sebuah pengajaran yang bagi kita juga boleh kita yakini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pesannya jelas bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan yang melaluinya kita dapat berjumpa dengan Bapa. Melaluinya kita dapat beroleh keselamatan yang kekal. Tetapi jalan juga bisa diartikan sebagai sebuah cara bertindak, cara hidup, teladan bagaimana Tuhan Yesus selama ini melakukan pekerjaan Allah di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Artinya, secara konkret kalau kita boleh merenungkan secara mendalam, ketika kita ada di jalan itu, ketika kita ada di dalam jalan yang menuju kepada Bapa, kita juga harus melakukan tindakan-tindakan seperti yang juga Tuhan Yesus lakukan ketika ia berkarya di dunia. Kemudian kembali mungkin para murid kurang bisa memahami ketika Tuhan Yesus berusaha menjelaskan tentang kesatuan antara Bapa, Yesus, dan juga para murid. Lalu Tuhan Yesus katakan, bagaimana kau selama ini sudah melihat aku loh, tetapi kok masa kamu gak mengenal Bapa? Ketika engkau melihat aku, pengajaranku, perbuatanku, harusnya engkau sudah bisa melihat Bapa yang bekerja di dalam aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Pekerjaan yang kulakukan adalah juga pekerjaan dari Bapa. Dan bahkan Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Artinya Tuhan Yesus hendak memberikan sebuah kerangka berpikir kepada para murid supaya mereka siap menghadapi apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan mereka, dan supaya mereka mengerti mereka sekarang sudah ada di dalam relasi yang utuh, yang sejati bersama Tuhan Yesus dan Bapa, dan mereka diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Apa relevansinya bagi pesan firman Tuhan yang perlu kita renungkan bersama hari ini terkait dengan berani menjalani hidup? Dan mengapa kita harus berani menjalani hidup, dan apa dasar yang perlu kita renungkan supaya kita berani menjalani hidup? Yang pertama, Ibu, Bapak, dan Saudara, mengapa kita harus berani menjalani hidup adalah karena kita percaya pada janji dan jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kita, murid-muridnya. Ketika Tuhan berkata, jangan gelisah, hendaknya kita juga tidak gelisah. Ketika Tuhan berkata bahwa di rumah Bapakku nanti ada banyak tempat untuk kita, itu berarti Tuhan hendak mengatakan bahwa sekarang engkau sudah ada di rangkulanku, di pelukanku, engkau aman bersama dengan aku. Persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan atau tidak? Sungguh-sungguh percaya atau tidak? Ilustrasinya begini, Bu, Bapak, dan Saudara. Kalau kita naik pesawat, supaya kita dapat merasa aman dan kemudian sampai di tujuan, kan salah satunya adalah kita harus percaya sama pilot yang membawa pesawat. Kalau kita percaya, kita takut terus, tidak mungkin kita akan bisa terbang. Tetapi ketika kita memutuskan untuk mengadakan perjalanan pesawat, ya sudah, kita percaya kepada pilot itu untuk membawa kita sampai di tujuan. Kurang lebih juga hidup kita begini. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita baru bisa maju di dalam kehidupan kita. Kita tinggal landas, kita terbang bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita selalu gelisah, kita takut, bisa nggak ya Tuhan menolong aku, menyertai aku? Ketika ketakutan, kegelisahan itu melanda kita, ya kita akan tetap ada di dalam kesesakan kita, kesedihan kita, atau keluhan kita akan betapa beratnya beban yang menimpa hidup kita. Dan percaya membuat kita berani. Hanya ketika kita sungguh-sungguh percaya, bukan hanya dengan kata-kata kita, tapi hati dan seluruh hidup kita, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya, maka kita aman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Ibu, Bapak, dan Saudara, mengapa kita harus berani dalam menjalani hidup adalah, kalau kita mengaku sudah ikut Kristus, maka harusnya kita juga yakin sekarang kita sudah ada di jalur yang benar, di jalan yang benar, jalan menuju kepada Bapa. Dan bahwa kita hidup di dalam hidup itu sendiri dengan HIDUP besar yang adalah Kristus sendiri. Memang hidup di dalam hidup HIDUP besar atau hidup dalam Kristus sendiri
tidak mudah. Dibutuhkan keberanian, karena cara hidup meneladani Kristus memang tidak pernah populer di dunia ini. Ketika kita diutus untuk melakukan kebaikan, dunia ini rupanya penuh dengan kejahatan. Ketika kita diutus untuk mewartakan cinta kasih, rupanya dunia ini lebih suka orang saling membenci, bahkan bertengkar, berperang satu dengan yang lainnya. Maka pertanyaan adalah, apakah kita juga sudah yakin bahwa saat ini kita sudah ada di jalur yang benar, jalan yang benar? Kita sudah hidup bersama dan di dalam Kristus untuk kemudian berjumpa dengan Bapa. Kemudian yang ketiga, ibu, bapak, dan saudara, mengapa kita harus berani menjalani hidup? Kita juga harus menyadari bahwa sebagai orang Kristen, kita perlu untuk mengerti bahwa hidup itu selain sebagai sebuah anugerah, hidup adalah panggilan dan perutusan untuk kita. Di sini kita mau belajar tentang value atau nilai hidup bagi seorang Kristen. Bahwa sebagai seorang Kristen, hidup itu bukan soal diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Dan bukankah ini adalah sebuah kepercayaan yang besar ketika Tuhan berkenan untuk mengutus dan memanggil kita melakukan pekerjaan sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia berkarya di tengah dunia. Ketika kita diberi kepercayaan yang merupakan sebuah hak istimewa, semestinya ini juga menggugah kita untuk punya daya, semangat yang baru, optimisme dengan penuh kreativitas untuk menjalani hidup dengan gembira. Tentunya dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai pandu di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, kejutan pahit kadang-kadang datang tanpa kita duga. Ketakutan, kegelisahan kita rasakan. Tetapi ketika kita berdiam terus di dalam keluhan kita, di dalam kesedihan kita, rasa sesak kita, kita tidak akan pernah maju, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita ditantang untuk berani menjalani hidup karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa merangkul dan merengkuh hidup kita. Hidup adalah soal keberanian. Beranilah untuk terus mencoba dan berjuang di tengah kemustahilan dan kesulitan. Beranilah untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia yang lebih menyukai kepalsuan hidup. Beranilah untuk berbagi kepada sesama meskipun kadang kita terbatas. Beranilah untuk mengasihi orang lain di tengah dunia yang saling membenci. Beranilah untuk mengampuni orang lain meskipun hati kita kadang terasa sakit. Dan beranilah untuk hidup meneladani Kristus di tengah dunia yang mulai abai terhadap nilai-nilai kebaikan. Selamat untuk menyatakan keberanian kita di dalam menjalani hidup. Tuhan Yesus menolong. Amin. Saat hening untuk kita. Saudara yang terkasih, marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Engkau senantiasa menghiburkan dan menguatkan kami, meskipun kami saat ini hidup di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah, situasi dan kondisi yang membuat kami kadang merasa sedih dan pilu, tetapi Tuhan justru membuat kami untuk terus bertumbuh, keluar dari zona nyaman kami diajak untuk berani menjalani hidup dan memegang teguh janji, jaminan, dan pengharapan sejati yang berasal daripada-Mu saja. Tuntun kami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus berani menjalani kehidupan kami, tentu saja dengan terus meneladani pekerjaan Kristus, mewartakan cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan kebaikan bagi sesama dan lingkungan di sekitar kami.
Saat ini ya Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi bangsa kami dan dunia yang saat ini masih dibayang-bayangi oleh kegelisahan terkait dengan pandemi virus COVID-19. Tidak bosan-bosan kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat kami semua yang ada di Indonesia maupun di tempat lain di bumi ini ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan ketakutan dan kegelisahan oleh penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, tolong para tenaga medis, dokter, perawat, rumah sakit yang mengupayakan kesembuhan bagi sesama kami yang terjangkit virus ini. Biarlah Engkau berkenan untuk memulihkan, untuk semua kondisi yang kami alami dapat segera pulih seperti sedia kala. Tuhan juga berikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat turut mengupayakan cara-cara untuk mencegah penularan ataupun perluasan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati gerejamu di tempat ini, GKI Jati Bening Indah, juga gereja-gereja lain di tempat mereka masing-masing yang terus juga berjuang untuk bersekutu secara online maupun daring. Biarlah kami juga diperteguh untuk terus mengembangkan tugas panggilan kami sebagai gereja yang bersekutu, gereja yang melayani, dan gereja yang bersaksi bagi umat kami sendiri maupun juga bagi orang-orang di sekitar kami, bahwa cinta kasih-Mu itu nyata, bahwa penghiburan-Mu itu nyata, bahwa berkat keselamatan-Mu itu nyata. Biarlah melalui warta ini juga orang-orang dapat semakin bersemangat juga di dalam menjalani kehidupan mereka. Berdoa juga ya Tuhan bagi pergumulan pribadi, lepas pribadi, juga untuk pergumulan yang keluarga kami alami terkait dengan mungkin perekonomian, terkait dengan sakit penyakit, terkait dengan studi atau sekolah kami, terkait dengan pekerjaan kami. Dan ada begitu banyak perasaan-perasaan yang seringkali kami sulit ungkapkan kepada Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan melihat hati kami. Tuhan mengerti bagaimana kesedihan ataupun duka yang kami alami, tetapi kami saat ini mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan turut berjuang bersama dengan kami. Tuhan ada dekat dengan kami, merangkul kami untuk terus berjalan menghadapi hidup yang penuh dengan rintangan dan juga tantangan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menutupnya, mengakhirinya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Jati Bening Indah Bekasi dengan nomor rekening yang tertera pada warta jemaat, atau persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam amplop. Dan untuk pengumpulannya dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Dasar persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kristus bergema, janganlah kekal.
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami persembahkan sebagian dari berkat yang telah lebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan, kita undur dari ibadah kita dan tetaplah percaya kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita supaya kita terus berani di dalam menjalani kehidupan. Biarpun ada rintangan dan tantangan, kita tetap mau terus untuk maju dan berjuang bersama Sang Halik. Dan mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.